Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh, para pilih sepuh, para tokoh masyarakat yang saya hormati, jajaran pengurus Yayasan Miftahul Ulum ingkang kaula hormati, jajaran pimpinan, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wakil kepala madrasah di MI Miftahul Ulum, ingkang kaula hormati para dewan guru sedaya dan MI Miftahul Ulum ini, tak lupa seluruh tamu undangan ingkang kaula hormati, para bapak, para ibu, wali murid mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 dan khususnya wali murid yang hari ini putra-putrinya dilaksanakan pelepasan atau wisuda di MI Miftahul Ulum ini. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, pertama-tama monggo sarang-sarang kita panjatkan rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada injing menika kula lan panjenengan saged nempal wonten MI Miftahul Ulum ini dalam rangka acara wisuda atau pelepasan. Mugi-mugi putra putri panjenengan ingkang diwisuda hari ini saestu-estu angsal ilmu ingkang manfaat barokah fid dunya wal akhirah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teriring untayan salawat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya ingkang kawula hormati, pada pagi hari ini kalau wau sampun panjenengan saksikan sedaya prosesi wisuda dari adik-adik atau anak-anak kita yang lulus kelas 6 di MI Miftahul Ulum ini. Maka tidak ada harapan lain kecuali kita semua berdoa mudah-mudahan ilmunya betul-betul manfaat. Amargi kalau ilmunya manfaat, inilah yang dicita-citakan oleh madrasah ini, Pak Bu. Niki kan namanya MI ini napa? Miftahul Ulum. Nah, ilmu niku manfaat sing oleh katakanlah walaupun baru sedikit di MI, karena tadi saya mendengarkan sambutan sebelumnya tadi. Ini bukan akhir, tapi ini baru permulaan, karena MI ini baru nata pondasi. Maka diperindah lagi pondasinya, dikuatkan lagi itu di jenjang berikutnya. Maka kalau yang diperoleh niku manfaat, maka insya Allah akan berkembang, dan inilah yang akan membuka ilmu-ilmu Allah yang sangat luas. Inilah pesan tersirat dari nama MI ini. Makanya namanya Miftahul Ulum. Napa miftah niku artine? Kunci. Kunci niku damel napa? Kunci niku gede napa cilik? Lawang
Mulangi gerbangnya sak piro mawon, kunci ku mesti gak bakal luwih gede timbang lawang. Wonten gembok, wonten lawang ono kuncine ngoten. Mas yo kunci ku teko wesi ngoten nggih para rawuh. Niku mesti kunci ku cilik, tapi cilik ini manfaatnya besar. Ketika mampu dibuka, maka khazanah atau gudang yang ada di dalamnya itu bisa diakses. Ini penting. Makanya untuk memperoleh ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, niku nun sewu, niku ndak bisa kalau hanya satu pihak. Niku mesti harus ada kerjasama baik secara zahir atau batin antara pihak pengelola pendidikan, dalam hal ini MI, Miftahul Ulum, para guru, para pengurus yayasan dan sebagainya, dengan orang tua, wali, siswa-siswi. Lalu dikuatkan lagi dengan lari ini, nah, anaknya ini. Nah sekarang itu banyak rawuh. Uang niku lek wis nyekolah no anake, lek ono naudzubillah ini contoh di tempat lain. Lalu anake rodok gak patek dadi ngoten nyalahno lembaga. Padahal semua itu harus punya peran. Semua itu harus melakukan perannya masing-masing. Lari ini kena injing sampai jam ini sekolah kemari. Setengah tunggal. Kira-kira waktu itu suwean ten pundi? Suwean ten griya napa suwean di sekolahan? Suwean ten griya. Di sekolahan mboten dangu. Sehingga di rumah ini sesungguhnya kembali lagi tanggung jawab orang tua itu jauh lebih besar. Jadi ketika sudah memasarkan anaknya ke Madin, ke TPQ, ke MI, ke sekolahan, niku mboten lalu kemudian dilepas. Ini tetap harus ada ikhtiar-ikhtiar baik zahir maupun batin agar ilmu-ilmu Allah yang luas ini dibuka kuncinya. Miftahul Ulum. Napa contoh nih? Nah, contoh nih. Caranya ini kata para. Kalau wau ingkang sambutan mewakili pengurus, niku menceritakan, alhamdulillah di MI ini, di lembaga ini sudah menyelesaikan beberapa tahap bangunan yang secara fisik. Bangun apa wau? Ruang apa wau? Kamar mandi. Pembelajaran yang ada di MI ini pasti harus ada support, harus ada dukungan saking yang namanya sarana dan prasarana. Nek sarana prasarana ini nanti secara bertahap nanti bertambah. Ini insya Allah lari sinau ini pun lebih nyaman. Makanya kalau sekolahan itu pas wayahe bangun-bangun ngoten. Umpami wonten wali murid ingkang oleh Allah ditakdirakan rodok longgar rezekine. Niku aja eman-eman melok ngewangi. Mbuh pira. Kenapa? Ternyata hal-hal begini ini nanti bisa mendukung putra-putri kita yang sedang belajar itu akan diberi anugerah oleh Allah yang namanya futuh. Futuh niku napa? Futuh niku terbuka. Sehingga kalau sudah futuh, ilmu niku deres ngalir. Yang bersani dan surah Al-Mujadalah. Ada yang membaca surah Al-Mujadilah ayat 11. Allah dawuh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Jadi kita mereka perlu diterjemahkan apa boten. Wong paham sedaya kira-kira. Ayat niku maknane ngeten para rawuh. Wahai orang-orang beriman,
Idza qila lakum, kalau dikatakan kepada panjenengan sedaya, karena ini kan yang beriman sedaya. Iman itu adalah nikmat yang teragung dalam kehidupan kita. Idza qila lakum, kalau dikatakan kepada kalian tafassahu fil majalis, luaskanlah di majelis-majelis, karena nanti kaitannya dengan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilm. Maka majelis-majelis ini tidak lain adalah majelis yang isinya untuk meningkatkan ketakwaan dan keilmuan. Berarti majelis ilmu. Kalau panjenengan diminta tafassahu fil majalis, maka perintahnya fafsahu. Yafsahillahu alladziina, Allah pasti akan melapangkan. Kalau panjenengan membuat kelapangan maksudnya kelonggaran. Ini nanti penafsirannya luas. Umpama kados wau, kalau kita kontekstualisasikan, sekolah ini lagi bangun sarana dan prasarana, jenengan melok nyumbang, melok infak, melok sedekah temeriku, maka itu juga bagian dari membuat kelapangan dalam majelis-majelis ilmu. Bikin ruang kelas, bikin perpustakaan, bikin kamar mandi dan seterusnya. Itu kalau itu yang terjadi, maka jaminan Allah akan melapangkan buat panjenengan. Wa idza qila syuzu fanshuzu, kalau dikatakan berdirilah, ayo bergerak, berdiri bareng, fanshuzu yarfa'illah, maka berdirilah. Ini kalau kita pahami secara kontekstual. Walaupun kalau dipahami secara literal dari ayat itu bisa dipahami ngeten. Nek wonten majelis ilmu, lek ana wong sing kate melok ten majelis niku golek nggon, jenengan paringi nggon. Ojo kemudian bapak teko kari wis gak usah pakai nggon, salah teko kari mboten. Di situ ada etika sosial. Nggih. Wonten tiyang dugi, monggo dipersilakan dicarikan tempat. Itu juga maknanya fafsahu yafsahillahu lakum. Nek wis buyar wa idza qila syuzu fanshuzu, yo mari. Tapi nek wong sregep niku melok melapangkan majelis ilmu, lalu yang bersangkutan hadir di majelis ilmu, anak-anak kita ikut di majelis-majelis ilmu termasuk di sekolahan formal ini, maka Allah menyatakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah niscaya akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu, diangkat dengan beberapa derajat. Nah, kembali lagi ke Miftahul Ulum. Jadi nek pingin dibuka kunci ilmu-ilmu untuk anak-anak kita, niku orang tua punya peran yang luar biasa. Zaman saat ini kan pun saya rawuh. Kathah tiyang niku sing berharap anaknya dados anak solihah. Kalau kita tidak ada orang tua yang tidak ingin anaknya jadi anak yang tidak soleh, tidak ada. Pasti ingin soleh. Cuman kadang-kadang karepe gede, tapi wong tua tidak ada usaha untuk mensolehkan dirinya sendiri. Lah yang jadi PR. Kalau kita lihat, kita sekarang melihat dari aspek sejarah. Ini konten cerita-cerita sejarah yang nanti kita bisa memetik hikmah, mengambil pelajaran dari cerita-cerita tersebut. Usia MI, SMP, masuk ke aliyah atau SMA, ini usia-usia rawan. Kenapa? Soalnya lari dari mulai masih fase kanak-kanak ini menuju masa remaja. Di sini ada masa peralihan, apa yang disebut dengan masa pubertas. Nah, ini peran orang tua dan peran guru itu sangat besar. Karena nek mboten nek arek iki ucul, maka dimong niki. Nek saya ngomong kata niki, anak ndak ada yang mengarahkan, ini bisa kesasar. Naudzubillah. Nun sewu, pulau tasik alit singen. Niki bapak-bapak, para kiai, para pokok-pokok yang di depan ini, zaman alit dengan penonton niki tak ada. Betul nonton. Nah ini PR sekaligus tantangan.
kula lan panjenengan boten saged lalu kemudian mengatakan us kadek ngene-ngenean. Ternyata itu tidak bisa menjadi solusi. Lare gak oleh nyekel HP plus, gak iso. Terus yo nopo carane? Padahal usia-usia MI, usia-usia SMP itu usia yang sangat usia emas untuk memasukkan nilai-nilai termasuk pembiasaan-pembiasaan baik yang itu menjadi modal nanti ketika mereka kuliah sampai setelah kuliah ketika dewasa. Dengan nanti kepireng ada sahabat namanya Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik itu mendapatkan seorang pendidik yang tepat itu di saat usia anak-anak. Sahabat Anas bin Malik itu termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, walaupun masih di bawahnya di bawahnya sahabat Abu Hurairah. Tapi sahabat Anas bin Malik itu oleh ibunya itu diaturkan kepada Rasulullah untuk derek Rasulullah, khidmah dumateng Rasulullah. Niku usia ketika itu sahabat Anas bin Malik itu usia 10 tahun. 10 tahun itu berarti kelas 3 atau sekawan lah. Karena anak lulus MI itu pinter 12-an ya. Ini 12 tahun. Berarti kalau usia 10 tahun kira-kira kelas kawan. Itu sahabat Anas bin Malik. Tapi tetap ibunya memantau, ibunya tetap mendoakan sehingga hubungan ikatan emosional, ikatan batin tidak lepas. Anas bin Malik tumbuh jadi orang yang luar biasa. Bahkan beliau ini didoakan secara khusus oleh Kanjeng Nabi, umure dawa, uripe barokah, dan jadi wong sugih. Dan itu terbukti. Ada sahabat yang lain namanya Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas ini masih sepupunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini ketika Rasulullah hijrah, Abdullah bin Abbas ini masih usia 3 tahun. Ketika Rasulullah wafat, Abdullah bin Abbas ini usia masih 13 tahun. Tapi Abdullah bin Abbas ini belajar langsung kepada Rasulullah. Bahkan banyak hal beliau mengabdi atau khidmah kepada Rasulullah, sampai akhirnya didoakan secara spesial oleh Rasulullah, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, moga-moga Abdullah ibnu Abbas ini betul-betul engkau fahamkan agamanya dan engkau ajarkan kepada dia, yaitu pemahaman atau takwil terhadap kitab suci Al-Quran. Jadi belajar ini betul-betul guru yang tepat. Lah panjenengan memasukkan putra-putri panjenengan di MI niki saya yakin ini adalah pilihan yang tepat. Nun sewu, bukan bermaksud membandingkan, tapi materi-materi keagamaan atau materi-materi agama Islam niku teng MI niku luwih kathah napa luwih titik? Luwih kathah. Soalnya napa? Niki penting karena membekali anak di usia-usia emas. Walaupun anak-anak itu mungkin boleh jadi materinya itu kadang kalau itu rodok sadar, rodok gak sadar kadang-kadang. Tapi yang paling membekas itu adalah pendidikan karakter yang itu dicontohkan oleh guru-gurunya. Nah ini penting. Kula niku ngantos sak menika, niku masih ingat guru kula SD. Itu yang bagaimana akhlak yang beliau tanamkan, itu yang masih karena pelajarannya wis akeh sing lali. Tapi contoh berjalan yang di depan anak-anak gurune ngeten, bahkan anak TK, MI itu kadang-kadang lek dituturi gurune iku luwih mandi timbang dikandani wong tuane. Nah, biasanya orang tua minta tolong ke guru, wali kelas atau ke gurunya, tolong lari ini ngeten. Tapi itu tadi, orang tua juga harus mengupgrade diri sehingga ketika lari ini wangsul saking madrasah, nggih, niku sing didelok di omah iki ya sing apik
alumni pondokan. Lah kalau di luar sana niku kata sing arek niku dikongkon ngaji, dikongkon sinau, tapi wong tuane di omah nun sewu kadang gak tahu ketok ngaji. Mungkin teman ini buat wonten, niki tempat lain. Hanya opo arek kemudian akan melihat orang tua sebagai figur, ya, padahal ini sangat penting sekali. Makanya kalau kita lihat ketika kisah sahabat ketika mendapatkan guru yang tepat di usia emas. Saat ini ono apa dados tiyang sepak. Kula niki lek ngandani fokus nang areke. Lare MI. Ini kadang-kadang dikandani yo setengah enggak. Tapi lek dikandani wong tuane lah, nanti wong tua ini akan ngancani anaknya sampai anaknya ini dewasa. Dan Al-Qur'an dan surah Al-Furqan ayat 74 Allah dawuh yang itu isinya adalah menggambarkan doa yang dipanjatkan oleh ibadur rahman. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang-orang yang disebut ibadur rahman itu senantiasa memanjatkan doa yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami terhadap pasangan-pasangan kami dan terhadap anak cucu kami, anugerahkan apa? Qurrata a'yun. Bu, ini kan besok qurrata a'yun. Wonten dengan asmane qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu nopo? Niku anak atau putra putri yang kalau dipandang oleh orang tuanya niku ten ati niku slem. Kula niki mboten kok nuturi panjenengan sedaya mboten, tapi kula niki sesungguhnya sedang nuturi awak kula piyambak. Soalnya kula kali jenengan niki, kula nggih belajar yoga kula niki tasih alit-alit. Jadi bacaan kula tasih kelas kali bagi minggat kelas 3 sanawiyah. Sing nomor kali tasik nembe badhe mlebet MI. Sing nomor 3 badhe mlebet TK, kados 3. Jalur sedoyo. Kancane arek lanang telu nggih lumayan ya. Alhamdulillah sing bajeng pun mondok ten Jombang. Terus ten dia katun kali gitu ya. Lare jalan kali di estri niku rotok beda tingkai kadang-kadang. Mangane kula niku ngobrol kali istri kula, ya pengen nambah maneh tak gawe. Wis mari, ya lek nomor 4 ono jaminan wedok aku gelem lho, aduh sapa sing jamin. Sedayane diwangsulaken dateng Gusti Allah. Ya wis lah telu kok lak mantune wedok. Nek anak lanang mantune kapan-kapan wedok. Cok sampai anak lanang mantune lanang naudzubillah. Balik wae. Jadi kula niki nggih nyeritani dan nuturi awak kula piyambak. Terus kalau kita lihat, ya nopo carane lari ini cek dados betul-betul qurrata a'yun. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami itu sebagai panutan, sebagai teladan bagi orang-orang bertakwa. Jadi lil muttaqina imama ini maksudnya jadi teladan. Jadi teladan itu apa? Orang melihat itu, oh, iku ya apa carane putra-putra ini kok saged sae-sae. Memang anak baik, anak soleh niku sedaya anugerah saking Allah. Niku kudu diikhtiari, kudu diriyadhoi. Lah wong kadang-kadang sing wis diikhtiari mawon kadang ya ono bleseti diuji oleh Allah. Napa malih sing cul-culan. Naudzubillah. Dan ini jadi PR kita. Nah, kita lihat dari ayat ini bagaimana anak-anak kita, pasangan-pasangan kita itu betul-betul qurrata a'yun. Niku lek jenengan lek ningali putrane pinter ngaji, marang maca ngaji, iku nang ati ku rasane ono ta sing mboten seneng, mesti seneng. Ati ku rasane seneng. Anak mulai tumbuh, remaja, dewasa, lalu gak nggodho nurut, niku nang ati enak. Cuman kan hidup kita ini kita tidak pernah tahu nanti ujiannya itu
ada di sisi mana, wallahu a'lam. Yang penting satu hal, kita sebagai orang beriman itu tidak boleh berprasangka buruk terhadap Allah. Mau tenang sampai pesimis terhadap rahmatnya Gusti Allah. Ini yang jadi PR kita harus di sini, harus kita latih terus. Nah, untuk menuju ke sana, maka bagaimana kita ini berusaha mensolehkan diri kita, itulah yang kita tiru. Kalau kita lihat dalam ayat-ayat Al-Quran, itu ada kisah tentang Nabiullah Ibrahim. Nopo malih ini peristiwa Ibrahim ini sangat erat kaitannya dengan kurban, yang hari ini kita sudah berada di bulan Zulhijjah, yang insya Allah mangke dinten Kemis itu 10 Zulhijjah. Nah, Nabi Ibrahim ini para rawuh sedaya. Niku termasuk orang yang awalnya diuji oleh Allah, nggak langsung diberi keturunan. Kamu boten ada putra. Sampai akhirnya beliau punya putra itu Wakilah, itu di usia 86 tahun. Baru sudah sepuh, baru punya putra namanya diberi nama Ismail. Ismail itu dari bahasa Ibrani Ismail. Isma asalnya Isma, itu maknanya sama dengan bahasa Arab Sami'a yasma'u. El itu Tuhan. Lalu diarabkan mu'arrab nam ini jadilah Ismail. Maknanya nopo? Kalau secara bahasa maknanya Tuhan telah mendengar doaku. Maka diberilah nama Ismail. Ketika Ismail masih bayi, diuji lagi. Itu terekam doanya Nabi Ibrahim dalam surah, ada surat namanya surah Ibrahim, kan juz 13. Di ayat yang ke-39 Allah dawuh, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, ya Tuhan kami, ini dawuhnya Nabi Ibrahim dalam doanya kepada Allah. Ini askantu, sesungguhnya aku menempatkan sebagian keturunanku min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in, di sebuah tempat yang tandus, yang tidak ada tanaman. Tapi Nabi Ibrahim punya satu keyakinan, karena tempat itu yang ditunjuk oleh Allah, disitulah tempat Baitullah, inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ini agar mereka senantiasa mendirikan sholat. Ini kalau kita kontekstualisasikan para rawuh sedaya. Wah, kalau tangletan pengurus dari 24 yang diwisuda hari ini di MI Miftahul Ulum ini, sudah ada informasi yang masuk, yang 6 itu akan masuk ke pesantren. Ada yang masuk di sekolah lain, ada yang di SMP negeri juga ada 2 orang. Panjenengan miliakan sekolah yugo monggo, tapi sing ojo sampai lali sebagaimana kita ambil pelajaran dari doanya Nabi Ibrahim. Napa nih? Jadi Nabi Ibrahim doanya, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in, tapi inda baitikal muharram, sing wonten ngajine, sing sholati, terus arek niku dilatih sholat sesuai dengan waktu-waktu yang sudah ditetapkan. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Gak sampai telat, apa maneh meninggalkan sholat. Sing wonten ngilingno nang pundi? Pertama di pondok pesantren. Jadi bagi para orang tua wali yang sudah akan memondokkan anaknya setelah lulus MI ini, itu adalah pilihan yang tepat. Kenapa? Nabi Ibrahim, coba jenengan bersani, tangu mboten gadah yuga, begitu diparingi putra, mboten kemudian anakku isuk mben dadi apa ya, dadi pengusaha. Enggak. Ternyata yang jauh sebelum itu yang difikirkan Nabi Ibrahim itu pondasi. Rabbana liyuqimus shalah. Umpama ada yang sudah daftar ke SMP, monggo, tapi jangan lupa bagaimana
mengajarkan anak kita untuk ilmu-ilmu agama, maka jangan lupa masukkan ke TPQ, masukkan ke madrasah diniyah. Walaupun zaman sekarang itu kadang-kadang kalau sudah SMP wis dijak TPQ roba abot. Tapi ya apa carane agar kita tidak lepas dari Rabbana liyuqimus shalah. Soalnya nek namung sekolah tok nun sewu para rawuh para sedaya. Mareng ngono awan wis mulai dolen karo koncone sing digawa HP, wis iku bisa belarah tutuk ndi. Ini yang berbahaya. Maka kalau kita ngikuti Nabi Ibrahim, termasuk dalam rangka bagaimana berusaha berikhtiar menjadikan putra-putri kita ini soleh, di samping tadi yang pertama, kita harus ada usaha untuk mensolehkan diri kita. Itu sama kayak Nabi Ibrahim itu dalam surah As-Saffat, ini hampir sani, ayat 99. Nabi Ibrahim menyatakan, wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdi. Nabi Ibrahim dawuh inni dzahibun ila rabbi, sesungguhnya aku ini pergi menuju Tuhanku, maka Allah Tuhanku akan memberi petunjuk kepadaku. Ini satu bentuk ungkapan bahwa Nabi Ibrahim sebelum berdoa yang dilanjutkan di ayat berikutnya, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah anugerahkan kepadaku anak cucu yang termasuk orang-orang solih. Itu Nabi Ibrahim berarti bertekad untuk mensolehkan dirinya. Jadi wow kuncinya. Yang pertama, harus ada usaha dari orang tua untuk mensolehkan dirinya. Terus carikan anak-anak kita, walaupun secara fasilitas tidak memadai, tetapi di situ bisa mengingatkan anak-anak kita untuk bagaimana pembinaan karakter, termasuk sholatnya, maka taruhlah di situ. Nabi Ibrahim tadi kan, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Teng pondok niku, pondok usia-usia SMP itu rata-rata semuanya melarang anak santri itu menggunakan HP. Kenapa? Ya karena ini sedang proses digodok. Lah kalau proses kalau kemudian diganggu ngeten ini gak ganti-ganti. Jadi orang tua tinggal mendoakan, tinggal ya apa caranya anak ini ditirakati cek betul-betul pertama kerasan, lho kan mboten. Nah yang di SMP ya apa arek iki ditirakati cek gelem melok madin, gelem melok TPQ, karena untuk ngikat tadi itu. Rabbana liyuqimus shalah. Makanya di doa berikutnya, di ayat berikutnya tepatnya, di ayat ke-101 dalam surah As-Saffat itu, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahu fanzur madza tara. Nabi Ibrahim itu mimpi. Mimpinya Nabi Ibrahim beda kali mimpinya kula lan panjenengan. Ini ar-ru'ya as-shadiqah. Ini mimpi yang benar. Dan Ibrahim percaya bahwa mimpi itu betul-betul itu adalah wahyu dari Allah. Nabi Ibrahim itu diperintah nyembelih putranya yang namanya Ismail, karena ketika itu baru ada Ismail. Nabi Ishak belum lahir. Lalu kemudian Nabi Ibrahim itu diperintah menyembelih, tapi hebatnya Nabi Ibrahim, walaupun beliau yakin itu perintah Allah, anaknya itu diajak ngomong. Tapi karena didikannya itu sudah dari sononya, dan Nabi Ibrahim itu sudah berusaha mensolehkan dirinya sebelum Nabi Ismail lahir, maka arek itu diajak omong-omongan, diarahkan itu gampang. Maka di ayat sebelumnya kan, fabasyarnahu bighulamin halim. Kami beri kabar gembira bagi Ibrahim, yaitu dengan lahirnya atau diberi anugerah anak yang halim. Halim niku napa? Halim niku bener, halim niku santun, halim niku arek sing ngerti unggah-ungguh. Nun sewu. Kula lan panjenengan ini umpama ya. Umpama ada pilihan atau disuruh milih. Pilih anak sing pinter apa sing bener? Mesti kita akan pilih yang bener. Ya nek iso ya bener ya pinter. Cuma seandainya harus memilih, timbangane naudzubillah pinter tapi keblinger gak bener, ini berbahaya. Makanya dalam
ayat ini Allah mengatakan fabasyarnahu bihulamin halim. Arek sing santun iku iso ngerti unggah-ungguh. Niku lek masyarakat Mas yo tak patek pinter, tapi lek sing halim niku uripe niku barokah. Orang akan melihat arek iku sakjane gak patek pinter, tapi masya Allah akhlaknya top. Masyarakat akan respect. Tapi lek ono lare pinter tapi gak unggah-ungguh, orang akan mengatakan sakjane. Lho lek ono sakjane itu mesti kata kuncinya sing mburi niku. Sakjane arek iku pinter, tapi ini kan mesti gak enak. Nah, syukur-syukur mugi-mugi panjenengan sedaya dianugerahi putra putri ingkang bener sekaligus pinter. Nah, pinter itulah yang dalam bahasa Al-Quran disebut wabasyaruhu bihulamin alim. Itu ada dalam surah Az-Zariyah. Para ahli tafsir mengatakan kalau yang dalam surah As-Saffat itu yang dimaksud Nabi Ismail. Tapi Nabi Ismail itu bukan berarti benar tapi tidak pinter, juga pinter. Cuman yang diangkat di ayat tersebut itu sifat yang dominan. Kalau yang dalam surah Az-Zariyat, para mufassir mengatakan ini Nabi Ishak. Nabi Ishak itu pinter, tapi ya benar, cuman nggak disebut di situ. Jadi Nabi Ibrahim itu dianugerahi putra yang ya benar, ya pinter. Mugi-mugi kula lan panjenengan dianugerahi oleh Allah kados mekaten. Tapi gini kuau, kembali ke yang tadi, ada usaha-usaha yang serius dari orang tua bagaimana mensolehkan dirinya, baru kemudian juga berusaha untuk mensolehkan putra-putrinya. Dipilihkan lembaga yang tepat, didongaaken. Lalu Nabi Ibrahim itu, Nabi Ismail itu diajak dialog. Makanya di situ ayatnya mengatakan inni ara fil manami anni azbahu fanzur madza taro. Coba sih Ismail, ya apa pendapatmu? Saya itu ngipi tadi malam suruh menyembelih kamu. Ya apa kira-kira pendapatmu? Ternyata jawaban Nabi Ismail nopo? Qala ya abatif al ma tu'mar. Wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada panjenengan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Nah, ini penting sekali. Jadi bagaimana usaha orang tua itu sangat terkait dengan keberhasilan sang anak. Ya apa tirakati, ya apa ndongaknoni, ya apa memilihkan lembaga yang tepat. Makanya tadi lembaga yang tepat itu sesungguhnya itu bukan berarti lembaga yang terpenuhi segala fasilitasnya, tapi lebih pada kembali ya apa lembaga itu mampu mengingatkan anak terhadap kewajiban-kewajiban agamanya, yaitu kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para rawuh, para hadirin, para kiai yang Allah hormati, maka ini menjadi PR besar kita. Saat ini Indonesia ini wadah tiang pinter. Kata cuman dari gua kata sing pinter itu kemudian pinter itu naudzubillah bisa dari dijuri wong. Padahal kalau kembali lagi ke amanah dari yayasan atau lembaga ini yang namanya Miftahul Ulum, itu harapannya itu orang itu semakin banyak ilmunya, maka dia itu betul-betul semakin memiliki rasa yang namanya khasyah. Dan surah Fatir Allah dawuh innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ya, hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah itu hanyalah ulama. Ulama itu orang yang punya keilmuan yang bagus dan seterusnya. Makanya terakhir sebagai penutup ingkang kula sampai akan ini, kita ingat salah satu dawuh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saya ingat kula oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Itu hadis ini dikutip di dalam pembukaan kitab beliau yang judulnya Adabul Alim wal Muta'allim. Adabul Alim wal Muta'allim niku bicara mengenai akhlak. Diterangkan tentang etika-etika seorang guru atau orang yang punya ilmu dan orang yang sedang belajar.
Ini kan mencakup semua orang. Bahkan orang yang sudah alim itu tetap tidak ada berhenti belajar, tidak ada. Yang sudah jadi guru tetap harus mengupgrade keilmuannya. Napa hadis niki? Insyaallah niki hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah dawuh ngeten. Min haqqil waladi ala walidihi. Di antara hak yang harus diperoleh bagi anak yang itu menjadi kewajiban orang tuanya. Niku dalam hadis ini ada 3. Pertama apa? An yuhsina ismah, memperbagus namanya. Karena dalam Islam itu nama niku adalah doa. Makanya nama niku milih sing api. Lek bahasanya terserah, dengan bahasa nopo terserah. Cuman nama itu mengandung doa. Ada nama itu yang kita mengambil nama tokoh, nama kiai kalau anak laki-laki, atau nama bunyai mana yang orang itu berilmu. Ini untuk tafaulah. Kita berharap mungkin laren itu tumbuh berkembang seperti orang-orang yang namanya dipakai dilabelkan kepada putra-putri kita. Ternyata itu menjadi kewajiban orang tua. Soalnya lari ini Pak, Bu, begitu lahir jenengan damelaken akte kelahiran itu tidak bisa milih. Engko lek wis sekolah, lek wis mondok, lek jenenge iku gak patek sip maknane, gak apik, iku isin kadang karo kanca, tapi ganti ku ya wis angel. Ganti ngurus akte, apa meneh wis ijazah MI wis metu, iku rada ruwet ngurusnya. Makanya pertama itu nyari nama itu yang pas. Kalau bingung nyari nama, ndak paham, tanya kepada orang yang ahli. Dalam Al-Quran ada ndak landasannya untuk memberi nama yang baik? Ada. Dengan surah Ali Imran Jusikon surah Ali Imran ayat ke-35 Allah berfirman, "Il qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ud du'a." Ayat ini berbicara atau mengisahkan tentang ibunya Maryam. Ibunya Maryam itu namanya Hannah. Hannah itu istrinya Pak Imran. Ini termasuk keluarga teladan. Makanya sampai wonten surat Alu Imran itu keluarganya Pak Imran. Hannah, ibu Hannah ini istrinya Pak Imran ini. Itu saudaranya istrinya Nabi Zakaria. Nah, ibu Hannah ini ketika hamil itu sudah bernazar ngeten. Pokoknya arek sing jero kandunganku iki nanti akan saya serahkan di Baitul Maqdis. Ya. Karena ini termasuk anak cucunya Nabi Ishak, masih sambung pada Nabi Ibrahim lewat jalurnya Nabi Ishak. Anak ini saya persembahkan untuk khidmah kepada Allah. Saya persembahkan di Baitul Maqdis. Jadi niatnya ketika sudah dalam kandungan itu niatnya dicantolkan kepada Allah. Ternyata ketika lahir perempuan. Padahal ketika itu yang mengabdi di Baitul Maqdis niku sedaya niku jaler. Nah, ada yang khidmah di Baitul Maqdis yang perempuan tidak ada. Makanya ketika lahir kemudian ayat berikutnya menjelaskan falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Loh, ternyata kok lahir wedok. Lanjutannya apa? Wa inni samaituha Maryam. Tapi tetap diterima. Ya. Wa inni termasuk ayat lanjutannya, ayatnya gandengannya itu wa inni samaituha Maryam. Kula beri nama Maryam. Maryam itu ternyata itu maknanya kalau dalam bahasa Arab itu adalah hamba Allah yang taat. Jadi abidah, seorang hamba perempuan yang taat kepada Allah. Jadi itu sudah menunjukkan satu pelajaran bahwa memberi nama anak yang baik sebagaimana hadis Rasulullah tadi. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah untuk anak ini yang baru lahir dari godaan syaitan yang tertutup. Berarti tugas orang tua itu harus membekali anak, harus melindungi anak
anak dari godaan setan. Nun sewu, membekali anak dari godaan setan itu apa caranya? Apa dijogo, didangdangi? Lo tidak bisa. Itu ada satu pesan secara tersirat. Berarti lari itu harus dibekali pendidikan agama yang tepat, yang baik, sehingga dia sampai kemudian dewasa hidupnya menjalani kehidupan ini bisa selamat dari godaan setan. Gitu dongakno barang. Jadi ayatnya singkat tapi mengandung pelajaran yang luar biasa. Kembali ke doa tadi, doa orang tua. Lah, termasuk untuk menjaga anak-anak itu dari godaan setan, itu termasuk kalau kita lihat lanjutan hadis yang tadi. Yang kedua, setelah yang pertama an yuhsina ismahu, maka yang kedua adalah wa yuhsina murdi'ahu. Memperbagus apa? Di situ yang disebut oleh Allah itu adalah terkait dengan air susu ibu. ASI itu asupan pertama yang diperoleh oleh anak. Berarti pesan secara tersirat apa? Berilah makanan yang baik, makanan yang halal, makanan yang thayyib. Karena makanan itu akan berdampak pada perilaku seseorang. Orang ini udah mangani sing haram, yang syubhat saja bahaya, apalagi yang haram, naudzubillah. Niku dijak keapian uang. Maka dalam rangka konteks ini juga membekali anak melindungi dari godaan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Wahai para rasul, makanlah yang thayyib. Yang thayyib itu berarti mesti halal. Wa'malu shalihan, dan melakukanlah amal-amal yang baik, yang shalih. Maka ayat ini mengandung satu pesan bahwa makanan yang dimakan oleh seseorang itu sangat terkait dengan perilaku baik seseorang. Pokoknya ono uang sing senengane mangan sing teko sesuatu yang haram, baik haramnya secara zati atau haramnya secara hukmi, dari hasil yang tidak halal, ngerampas punya orang lain. Niki kadang-kadang naudzubillah, niku akhirnya diajak nang keapian itu wangel. Makanya pesannya Rasulullah niku, tugas orang tua atau kewajiban orang tua terhadap anak yang kedua itu adalah wa yuhsina murdi'ah. Ini juga dalam rangka apa? Anak ini terlindungi dari godaan setan. Soalnya tiang niku lek wis maemi, lari niku lek maemi berdasarkan dari hasil apa namanya? Pekerjaan yang tidak halal dari orang tuanya, naudzubillah. Niku berarti arek niki perilakunya ini rada angel. Kalau sudah sampai melanggar aturan-aturan Allah, inilah yang kemudian bisa mengantarkan seseorang itu masuk ke dalam neraka. Makanya doa badhe ma'am niku Allahumma barik lana fima rozaqtana ditutup dengan waqina azabannar. Minta kepada Allah perlindungan agar dijaga tidak masuk ke dalam neraka. Dan yang ketiga adalah wa yuhsina adaba, dan memperbagus akhlaknya. Loh, ini ternyata tugas orang tua. Memperbagus akhlak untuk anak-anak kita itu tidak bisa sekali jadi. Inilah butuh keteladanan. Loh, balik malah yang pertama, wow. Bagaimana caranya untuk menjadi orang tua yang selalu memberikan keteladanan kepada anak-anak kita dari sisi akhlak, sehingga anak-anak kita melihat contoh itu ada di rumah-rumah kita, ada di sekolahan, di pondok pesantren dan lain sebagainya. Inilah tiga hal inilah yang sesungguhnya menjadi PR kita. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya betul-betul dianugerahi oleh Allah dzurriyyatan thayyibah, yaitu dzurriyyah yang qurrata a'yun. Dan mugi-mugi putra-putri shalih shalihah yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita semua ini nanti akan bisa memberikan pertolongan bagi kita di akhirat. Karena tipe anak itu macam-macam. Ada tipe anak itu yang disebut dalam Al-Quran itu wa aslih li fi dzurriyyati.
Itu berarti anak putu sing saged memberikan sumbangsih positif. Nanti ke akhirat nulung awake dhewe. Ada anak itu yang menjadi naudzubillah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ada yang jadi coba bagi orang tua. Ono anak itu sing hanya menjadi bangga-banggaan wong tua di dunia, tapi di akhirat gak bisa memberi kebanggaan. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Jadi di dunia dibangga-banggaan, tapi tiba di akhirat enggak. Ono anak niku sing dadekno wong tuane niku malah lali nang pangeran. Naudzubillah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Makanya amanah anak niki amanah sing apik. Monggo kula lan panjenengan terus nyuwun tulung dumateng Gusti Allah niki diikhtiari zahiran wa batinan. Ngeramut yuga, ngeramut putra niku tidak hanya urusan memenuhi kebutuhan jasmaninya, tapi bagaimana kebutuhan rohani itulah yang menjadi syarat penting agar mereka tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Kalau kita mengatakan ini nyuwun ngapunten sangat, kalau mau rotok grogi, jadi kapatek guyon. Sembulah ngomong apa nih, kalau mungkin mau manfaati ngoten mawon ya. Mungkin putra putri panjenengan dan putra putri kula sedaya kula lan panjenengan sedaya niki betul-betul menjadi aulad dan abrara, aulad dan salihin. Amin 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 ya rabbal alamin. Kula kinten cekap mekaten pangapunten sanget menawi wonten tutur dalem ingkang kata kekurangan, wonten kekhilafan baik disengaja maupun tidak. Mugi-mugi manfaat barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-afwa minkum hadanallahu wa iyyakum ajmain. Al-afwa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi